Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad. Pada channel ini saya akan membagikan tips dan trik menanam anggur dari pembuatan media tanam sampai pembuahan. Oke, pada video sebelumnya kita membahas tentang beberapa pertanyaan yang sering saya temukan pada pemula untuk menanam anggur. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan media tanam untuk anggur itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, media tanam ini cukup penting. Banyak pemula itu gagal untuk menanam anggur karena media tanamnya yang asal-asalan. Jadi media tanam yang dibuat itu sebenarnya mudah. Contohnya komposisinya itu yang sering saya pakai itu yang pertama ini ya, saya langsung jelaskan aja. Ini adalah sekam bakar. Sekam bakar ini ya cukup mudah, kita bisa membelinya di toko tanaman atau bisa membuat sendiri dengan membakar, tapi catatan jangan sampai dia menjadi abu ya. Jangan sampai menjadi abu, dia cukup sampai menjadi yang warnanya hitam seperti ini. Dan selanjutnya itu adalah sekam mentah. Sekam mentah atau sekam lapuk. Jadi yang belum dibakar dia itu usahakan yang sudah lapuk ya. Tapi kalau belum nggak ada juga nggak apa-apa, campur aja, nanti dia lapuk sendiri. Jadi perbandingannya sekam bakarnya itu 3, terus sekam lapuknya 1, terus ada lagi tambahannya itu seperti kompos. Kompos bisa dibeli di toko pertanian atau tanaman. Itu sama perbandingannya, sekam bakar 3, sekam lapuknya 1, terus komposnya 1 ya. Ada juga media kandang, pupuk kandang. Nah, pupuk kandangnya itu bisa 1, bisa setengah. Jadi tapi jangan banyak-banyak, jangan lebih 1. Jadi untuk menyeimbangkan media tanahnya. Terus tambahan itu kapur dolomit. Nah, kapur dolomit itu sebenarnya murah ya. Dia tuh 2000 sekilo nih. Warnanya putih. Beli di toko pertanian. Itu biasanya sekilonya 2000, itu dipakainya paling sesendok. Jadi ukuran dia sesendok. Oh iya, tiganya maksudnya 3 apa? Tiganya bisa 3 ember. Ya udah, ini 3 ember. Terus ini 1 ember. Ini dia komposnya 1 ember. Terus kompos lagi. Tadi kapur dolomit jangan banyak-banyak ya, cuma 1 sendok aja. Terus kalau ada tanah boleh dimasukin tanah, cuma jangan terlalu banyak karena tanah itu akan menyebabkan media tanah tidak gembur, dia lebih padat. Kalau lebih bagus lagi tanah yang sudah halus gitu, jangan tanah yang udah keras itu tidak baik. Kadang ada yang gak pakai tanah sama sekali, tapi saya biasanya pakai sih sedikit. Atau kalau ada pasir, tambahin pasir sedikit. Untuk apa? Untuk menjaga porositasnya. Jadi tanah itu gampang menyerap air dan gampang membuang air. Jangan sampai kalau misalnya tanah terlalu banyak tanah nih, terus kena air panas, nanti tanah menjadi keras dan tidak gembur. Itu tidak baik untuk tanah. Dan pembuatan media tanah kita ini kebanyakan menggunakan unsur organik, itu bertujuan agar mikroorganisme pada media tanah subur, karena itu akan membantu tanaman untuk mencari unsur hara atau makanan pada media tanah. Oke, terus itu aja sih pembuatannya. Jadi perbandingannya 3, maksudnya 3 itu bisa 3 ember, bukan 3 gelas ini ya. 3 ember, entah itu ember besar atau pokoknya berulang 3. Ini 3 nih ya, maaf, ini 3. Terus ini 1. Media komposnya itu dia 1. Pupuk kandang bisa dengan kotoran kambing. Kalau ada kandang kuda ya di sekitar lokasi kalian, itu bisa dengan kohe kuda atau kotoran kuda, itu lebih bagus dan tidak perlu fermentasi. Kalau kambing, kalau kalian buat itu harus fermentasi dulu ya. Tapi kalau kalian udah beli di media tanah, toko media tanam ya, itu dia udah bisa langsung dipakai. Tapi kalau saya biasanya buat dari kandang, saya olah baru bisa saya aplikasikan gitu. Oke, dan catatan terakhir mungkin ya, setelah kalian berhasil menanamkan pohon anggur pada pot, itu jangan sampai menyiramnya itu terlalu banyak. Jadi kalau dia terlalu banyak, itu akan menyebabkan media tanam
menjadi asam, dan menjadi asam itu menyebabkan akar akan menjadi busuk. Kalau akar busuk, imbasnya ya pohonan bisa mati. Jadi kalau yang tidak terlalu panas nih ekstrim, atau panasnya terlalu ekstrim, itu menyiram cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Cukup pegang media tanamnya, oh masih lembab, nggak usah disiram. Jadi jangan sampai kering, lembabnya lembab sedang, tidak terlalu becek gitu ya, dan tidak terlalu kering. Ya nyiram cukup sehari sekali, kecuali masa pembuahan. Kalau pembuahan itu harus atau maksudnya udah ada berry ya, nanti bisa isut kalau misalnya tidak telat disiram. Itu ya, intinya jangan menyebabkan tanah itu menjadi becek gitu ya. Kalau becek ya akar bisa busuk dari pengaruhnya yang media tanam menjadi asam. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.